Ya, pemirsa, pemilu tahun 2024 ini memang cukup menarik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya ya. Ya, terlebih dengan adanya perbedaan suara pilpres dan parpol yang berbeda, di mana hal ini tak luput dari tokoh yang ada di belakang para calon. Perhitungan suara nasional resmi dari Komisi Pemilihan Umum masih terus bergulir. Surat suara dari desa dan kota-kota seluruh Indonesia terus mengalir memperlihatkan kenaikan presentasi paslon yang bersaing dalam Pilpres 2024. Dalam hitung cepat kemarin terlihat angka kemenangan dan kekalahan paslon dalam perolehan suara. Faktor itu bukan sekedar pengaruh dari siapa calonnya, namun ada juga faktor lain seperti tokoh di belakang para calon. Pemilu dan Pilpres 2024 terjadi fenomena dan anomali yang cukup menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam perolehan suara parpol dan suara capres. Secara nasional, hasil perhitungan sementara di KPU paslon nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara sebanyak 24,48%. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memperoleh suara sebesar 57,95%. Dan terakhir pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh suara sebanyak 17,57%. Sementara suara partai untuk legislatif DPR RI berbeda cukup signifikan dengan suara Pilpres. Perolehan suara dari parpol pengusung paslon nomor urut 1 dan 2 lebih sedikit dibandingkan dengan peraihan suara Pilpres. Namun berbeda dengan paslon nomor urut 3, suara parpol di legislatif lebih besar dari pemungutan suara presiden. Pemilu di Jawa Timur, faktor ketokohan pun sangat berpengaruh dengan terjunnya tokoh-tokoh NU, Pak Dekarwo, dan Hovifah untuk mengkatrol pemenangan. Jawa Timur ini adalah battlefield karena di situ ada Caimin, ada juga Pak Mahfud. Namun dalam hal ini karena TKN ini Ibu Khofifah sudah ikut bergabung dan saya kira efek daripada Ibu Khofifah ini memberikan efek yang positif. Kita melihat di sini ternyata Bu Khofifah dengan Muslimat dan dengan Fatayat dan kemudian juga dengan para kiai yang ada di Jawa Timur ternyata memang mempunyai pemikiran yang rasional dan saya kira hasil ini adalah tidak kurang daripada permasalahan yang memang Jawa Timur memang melihat bahwa Pak Prabowo, sosok Pak Prabowo yang juga sering datang ke Jawa Timur itu adalah merupakan sosok yang tepat untuk sebagai presiden. Lain dengan suara dari paslon nomor urut 3, suara anomali, suara paslon nomor urut 3 dan suara partai melihatnya masih menunggu hasil resmi yang dikeluarkan dari KPU. Terkait dengan anomali suara Pak Ganjar dengan apa yang diperoleh oleh suara PD Perjuangan, bukan hanya di Jawa Timur sesungguhnya, tapi di seluruh Indonesia. Nah, ini yang sedang kami telusuri dan kami melihat memang ada indikasi-indikasi yang dikatakan adalah kecurangan. Kami masih mengumpulkan data-data dan indikasi-indikasi di mana ada intimidasi-intimidasi yang dilakukan kepada bupati-bupati atau kepala daerah yang berasal dari Partai PDI Perjuangan. Tetapi kembali lagi, ini kan masih satu, ini adalah hasil quick count. Ya, yang kedua, kita masih menunggu hasil yang resmi dari KPU penghitungan keseluruhan. Pengamat politik Adi Praitno melihat kepuasan masyarakat Jawa Timur atas kinerja Jokowi cukup tinggi, sehingga hal ini sangat berpengaruh dengan perolehan suara dari paslon nomor urut 2. Jawa Timur ini tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi memang di atas rata-rata. Hampir 75% masyarakat di Jawa Timur mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang bagus, Jokowi dinilai memiliki kinerja yang bagus, sehingga afiliasi politik Jokowi yang mendukung Prabowo juga memberikan faedah elektoral, di mana orang yang merasa puas dengan Jokowi memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Yang ketiga, karena ada faktor yang saya kira elit-elit kunci seperti Pak Dekarwo, kemudian Hovifah, dan bahkan sebagian elit-elit PBNU yang
memang sebagian yang lainnya itu sangat terlihat memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto, meski kita tahu bahwa NU itu secara struktural tidak pernah berpolitik, tapi bahwa sejumlah elit NU, gestur dan statement-statementnya memang lebih mengarah kepada dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Sementara itu, kemenangan Prabowo Gibran di Kalimantan merupakan kemenangan telak menurut lembaga survei LSI Deni JA. Selain faktor Jokowi efek, faktor pemindahan ibu kota ke IKN pun sangat berpengaruh. Karena efek Jokowi memang akhirnya membuat Pak Prabowo bisa menang telak di Pulau Kalimantan. Yang kedua yang kita lihat memang faktor IKN, ya. Jualan IKN itu memang menjadi faktor penting bagi pasangan 02 sehingga memang kemenangan di Pulau Kalimantan cukup telak. Karena kita punya survei, Putri, sebelum atau pra pemilihan yang menunjukkan bahwa memang di atas 70 hingga 80% pemilih di Kalimantan itu memang setuju atau sangat setuju kalau ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Sedangkan menurut Aji, masyarakat di Kalimantan sangat menginginkan pemindahan ibu kota yang diharapkan akan memperbaiki pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tim TV One mengabarkan.